Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia dari kelas Wimo ya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian praktek data science, yang mana judulnya perbandingan dan visualisasi pada data science. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pada proyek ini, permasalahan untuk proyek ini itu diambil dalam bidang harga saham dari beberapa perusahaan ya. Suatu yang mana suatu perusahaan ingin menentukan atau memprediksi harga saham saat ini dan yang akan datang. Karena perubahan harga saham sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu perusahaan, sehingga dibutuhkan program yang dapat memprediksi harga saham yang akan datang dan kemudian dapat membandingkannya dengan perusahaan. Kemudian ada variabel data. Pada program ini, data yang dipakai merupakan data yang diambil dari perubahan harga saham dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mana data yang terkumpul selanjutnya melalui tahap pre-processing data. Kemudian pada tahap ini data akan diolah sesuai kebutuhan yang diperlukan. Next. Pre-processing data. Nah, melihat hubungan antar variabel data. Kemudian menggali faktor-faktor penting dari data. Pada tahap pre-processing data ini dapat digunakan teknik visualisasi. Contohnya untuk melihat perubahan harga saham dari tahun ke tahun. Kemudian ada modeling. Dalam modeling ini ada sedikit penjelasan. Membuat model dengan algoritma yang ditentukan agar dapat menghasilkan output yang diinginkan. Nah, pada uh, ya pada nah, selanjutnya pada tahap modeling ini akan saya tampilkan juga programnya atau interpretasinya. Oke, saya run dulu semuanya. Oke, yang pertama tahap pertama itu import library. Ini sudah kita pahami semuanya ya. Kemudian yang kedua ada import dataset. Di sini dataset yang pertama saya gunakan itu dataset dari harga saham Telkom, yang mana terdiri dari date dan cost. Yang sebenarnya ada variabel-variabel yang lainnya, cuman di sini yang saya tampilkan yaitu variabel date sama cost. Nah, di sini terlihat ada 1422 baris dan 2 kolom. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan mengecek missing value. Dan ini ya. Kemudian uh, kita akan menampilkan plot interaktif
Yang pertama kita deklarasikan dulu programnya, kemudian kita eh, jalankan untuk menampilkan visualisasi data dari plot interaktifnya, dari missing value. Yang mana yang kita tampilkan itu adalah variabel prices. Ini dia. Kemudian selanjutnya itu kita akan mengisi missing value dengan apa, nilai min, dan ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan mengisi missing value dengan interpolation. Nah, kira-kira uh, sebenarnya dari tiga gambar tersebut kurang lebih sama ya. Jadi yang selanjutnya di sini saya juga um, mengimport atau menggunakan dataset dari perusahaan lainnya untuk kemudian menampilkan dari visualisasi datanya akan kita gabungkan nantinya. Yang pertama dari DNI, kemudian yang kedua dari BCA, tiga ada dari namanya, sebenarnya saya kurang tahu. Kemudian kira-kira ada sekitar 7 7 dataset yang lain yang akan kita gabungkan nanti. Dengan total kurang lebih berarti 8 yang nantinya akan ditampilkan. Nah, dari 8 dataset tersebut kita akan combine-kan menjadi satu kolom atau satu tabel. Kemudian ini hasil tampilannya setelah kita gabungkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Dengan barisnya masih sama, tapi kolomnya ada 9. Lalu dari 9 data ini kita akan menormalisasi yang kemudian akan kita tampilkan apa, tampilkan visualisasi data interaktif plot atau plot interaktif dari ke-8 data tersebut. Dan ini hasilnya. Kemudian ada tahap operal return. Kita akan menampilkan operal return dari harga saham seluruhannya nanti. Kemudian ada yang terakhir itu kita akan menampilkan hasil dari daily return-nya atau data yang apa, dipull dari hariannya. Nah, yang pertama ini dari plot interaktifnya, dan gambarnya dari 8 data tersebut, yang mana itu ini ada indikatornya, ada biru 2 itu IHSG, kemudian ini merah BBCA, yang kemudian warna Tosca ini BBNI, kemudian ungu P1, kemudian yang orange ini PTRO, kemudian biru muda ICBP, kemudian merah muda INKP, dan yang hijau itu KAR. Selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi data dengan tampilan bitmap. Nah, dengan fix size-nya 10,10. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, yang terakhir itu kita akan menampilkan eh, ke 8 harga saham tersebut
dari 8 perusahaan tersebut dalam bentuk histogram. Ini nah, kemudian ada kesimpulan dari program yang saya buat ini, yang mana program ini ditujukan untuk memvisualisasikan harga saham dari beberapa perusahaan dan kemudian melihat perubahan harga saham dari tahun ke tahun. Yang mana nantinya dengan kita melihat harga saham dari tahun sebelumnya, kita dapat menentukan atau memprediksi harga saham yang akan datang. Nah, program ini juga sangat membantu perusahaan yang mana agar tidak mengambil keputusan yang salah. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.